Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 3, 2, 1.
Mari kita berdiri, kita buka dengan lagu Mada Bakti 321. Hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku, ya Tuhanku, tolonglah aku memusatkan budi padamu, ku dalami citramu Tuhan, namun tawar daya ingatan, hanya di Kau Tuhan Allahku dan harapan hidupku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi, baik dari rumah masing-masing ataupun juga yang mereka merayakan Ekaristi langsung di gereja ini. Mari saudara-saudariku kita persembahkan syukur kita sekaligus permohonan kita agar kita senantiasa memperoleh rahmat, sukacita, damai, dan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita persembahkan syukur kita atas ulang tahun dari Pater Sylvester Pajak, SVD, genap 85 tahun, Pastor Anton Pabendon, genap 34 tahun, serta mohon keselamatan dari Bapak atau Opa Theodorus Haris Budi, ayah daripada Pastor Adrianus Budi, MSC, yang telah meninggal kemarin malam dalam usia 97 tahun. Semoga Tuhan melimpahkan istirahat yang tenang, tentram dan damai, serta penghiburan bagi segenap keluarga. Kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Adil, Engkau telah menuntun umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kami mohon bimbinglah kami pula yang lemah ini, agar kami dapat berbagi kebaikan dan sukacita dengan sesama. Semoga kami juga mampu membantu sesama kami keluar dari segala kesulitan mereka, sebab Engkaulah yang hidup, yang senantiasa memberikan damai, sukacita, pertolongan dan kekuatan kepada siapapun yang merindukan dan mengharapkan belas kasihan-Mu. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, Pater Sylvester Pajak, SVD, yang berulang tahun hari ini genap 85 tahun, Pastor Anton Pabendon genap 34 tahun. Terima kasih Bapa atas kasih pertolongan dan perlindungan-Mu bagi Pater Sylvester, Pastor Anton Pabendon. Semoga Engkau selalu memberikan kesehatan, kegembiraan dan sukacita dalam hidup mereka,
juga atas ulang tahun daripada pemimpin atau imam agung kami, Paus Fransiskus, kemarin genap 84 tahun. Berkatilah dan dampingilah para imammu, para gembala umatmu, Paus Fransiskus, berikan selalu kesehatan, kegembiraan dan sukacita dalam hidup mereka, dan semoga mereka boleh menjadi sarana pembawa rahmat, pembawa keselamatan, pembawa berkat bagi sesama melalui cara pelayanan dan kebaktian hidup mereka. Juga kami mohon keselamatan bagi Bapak atau Opa Theodorus Haris Budi yang telah menghadap hadiratmu kemarin malam. Semoga Engkau memberikan ketentraman dan kedamaian. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosanya. Semoga ia dapat bersandar dalam ketentraman dan damai, dan Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, kesabaran dan ketabahan kepada segenap keluarga yang ditinggal, khususnya Pastor Adrianus Budi dan sanak saudari, ponakan-ponakan dan cucu-cucu. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya: Tuhan keadilan kita. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri, kemana Allah telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dan refrei. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan dalam sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Refrei. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, dan takkan membebaskan orang tertindas, dan mana yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Refrei. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Hanya Dia yang melakukan
perubahan ajaib. Terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Refrain. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dan ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria telah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara-saudariku, dalam bacaan Injil hari ini kita melihat dan mendengarkan satu sosok orang yang luar biasa dalam hal beriman. Itulah Santo Yosef, yang oleh gereja dijadikan sebagai pelindung keluarga. Bahkan beberapa negara juga menjadikannya sebagai pelindung negaranya, termasuk juga negara Vatikan dan juga Italia. Itu menjadikan Santo Yosef sebagai pelindung negara mereka. Salah satu santo yang melindungi negara itu. Juga oleh Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu telah mencanangkan tahun Santo Yosef dari tanggal 8 Desember 2020 sampai 8 Desember 2021. Mengapa Paus mencanangkan tahun Santo Yosef? Supaya kita sebagai orang beriman yang mengikuti Yosef dalam mengimani Yesus, penyelamat Sang Immanuel, mau meneladan, mau mencontoh cara hidup beriman Santo Yosef dalam hal ketulusan. Dikatakan Yosef seorang yang tulus hati. Walaupun ia mengetahui ada masalah dalam kehidupannya, dan bahkan masalah itu merundung kehidupannya, walau bukan dia yang melakukan persoalan, tetapi dia seorang yang tulus hati. Dia tidak serta-merta menjatuhkan penilaian atau juga penghukuman, tetapi dia dengan bijaksana mau menyelesaikannya dengan damai, dengan tenang.
Namun rencana Yosef untuk meninggalkan istrinya ini karena mengandung di luar pernikahan mereka, ternyata oleh Allah melalui malaikatnya dikatakan, jangan tinggalkan, terimalah istrimu. Karena itu adalah rencana Tuhan. Anak yang dalam kandungannya akan dinamai Yesus Sang Immanuel, Allah yang menyertai umatnya, Allah yang membimbing umatnya. Walaupun Yosef tidak mengerti kata-kata malaikat, walaupun Yosef tidak mengerti rencana Tuhan, tetapi toh dia taat dan patuh pada kata-kata Tuhan melalui malaikatnya. Dan apa yang dikatakan? Setelah bangun dari mimpinya, bangun dari tidurnya, Yosef mengambil istrinya Maria sebagai pasangan hidupnya, sebagai istrinya. Seorang yang tulus hati, seorang yang rendah hati, sederhana, namun penuh kebijaksanaan karena imannya yang luar biasa. Itulah yang dikehendaki oleh gereja, terutama Bapak Paus, supaya kita selalu mau meneladan, mencontoh teladan hidup daripada Santo Yosef dalam hal ketulusan, kerendahan hati, ketaatan, dan kebijaksanaan hidupnya. Karena itu kita tidak hanya kaum laki-laki, tidak hanya bapak-bapak, tetapi semua umat beriman layak, pantas mencontoh dan menaruh hormat kepada Santo Yosef ini. Karena melalui Santo Yosef Allah menyatakan juga penyelamatannya kepada kita lewat putranya Yesus. Semoga teladan Santo Yosef senantiasa menguatkan iman kita untuk terus-menerus setia, taat, dengan ketulusan hati, percaya kepada Yesus Sang Immanuel yang menyertai hidup kita setiap hari. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Mada Bakti 322. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Janganlah murka ya Tuhan, jangan lagi Kau ingat dosa kami. Lihatlah kota kudus menjadi lengan, Sion menjadi sunyi, Yerusalem ditinggalkan orang. Bait-Mu yang suci dan mulia, tempat nenek moyang kami memuji Dikau. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Berdosalah kami dan diliputi kecemaran, gugurlah kami bagai daun kering dan tak berharga. Lagi kejahatan bagaikan menghapus hamba-Mu. Engkau memalingkan wajah-Mu dari kami dan meremukkan kami di bawah tindihan salah kami. Datanglah Tuhan Allahku, selamatkanlah umat-Mu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau menguduskan kami, melayakkan kami untuk ikut ambil bagian secara pantas dalam perjamuan surgawi-Mu kelak di surga.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dengan penuh kasih sayang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Dia yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia datang dan diperkenalkan kepada orang banyak tak kala ia muncul di hadapan umum. Dialah pula yang sekarang menganugerahi kami kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut misteri agung kelahirannya dengan senang hati, supaya kami nanti dapatinya bertekun dalam doa serta bersukaria memuji Dia. Dari sebab itu kami mengumandangkan kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan 11 surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, Sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-hambamu yang telah menghadap hadiratmu, khususnya Opa Theodorus Haris Budi yang telah Kau panggil menghadap Dikau kemarin malam dalam usia 97 tahun, serta sanak keluarga kami, segenap umatmu. Semoga mereka yang telah Kau panggil boleh berserta dalam ketentraman dan damai-Mu, dan semoga kelak boleh menikmati sukacita kebahagiaan abadi di surga. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Juga kami mohon belas kasihan berkah dan rahmat-Mu
bagi Bapak Krisal bersama dengan segenap keluarga yang sedang sakit. Limpahkanlah belas kasihan, kemurahan dan rahmat-Mu. Semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada Bapak Krisal supaya ia dapat pulih dari sakitnya, dan Engkau juga memberikan kedamaian dan ketentraman bersama dengan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semua kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Kita doakan doa Advent. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan atas terang maupun gelap, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami dalam mempersiapkan Natal. Kami yang begitu sibuk dengan berbagai macam perkara, mencari saat teduh untuk mendengarkan suara-Mu setiap hari. Kami yang khawatir atas begitu banyak hal, merindukan kedatangan-Mu di tengah kami. Kami yang Engkau berkati dalam berbagai macam cara, mendamba kepenuhan sukacita kerajaan-Mu. Kami yang berbeban berat, mendamba sukacita kehadiran-Mu. Kami ini umat-Mu yang berjalan dalam kegelapan, namun rindu akan terang. Kepadamu kami berseru, datanglah Kristus Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah membimbing umat-Mu, khususnya bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Semoga kami tetap dikuatkan dan diteguhkan berkat iman kami, bahwasanya Engkau tetap membimbing menyertai kami melalui Putra-Mu Yesus Sang Immanuel yang menyertai kami, agar kami senantiasa beroleh rahmat, sukacita dan keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi dengan salve, ibadat penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Buku hijau halaman 1 nomor 1. Kusujudlah ya Roh di surga sang, ku bersembah, oh Tuhan termegah. Kudus, kudus,
buka puji syukur nomor 204. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah-laku yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita buka lembaran hijau. Halaman 9, kita doakan bersama pembaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Yesus yang amat manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu, dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu, tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rendah hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum mengenal Engkau, banyak pula yang menghinakan perintah-Mu dan mungkir daripadamu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripadamu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Dikau seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapanya. Jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau rajai mereka yang kena tipu, pengajaran salah, atau terpisah karena cederaan. Pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan kepersatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dengan sentosa. Berikanlah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini, kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala abad. Amin. Halaman 12, Litani Hati Kudus Tuhan Yesus. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal, kasihanilah kami. Hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, kasihanilah kami. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, kasihanilah kami. Hati Yesus Bait Kudus Allah, kasihanilah kami. Hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi, kasihanilah kami. Hati Yesus Rumah Allah dan pintu surga, kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, kasihanilah kami. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih,
kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Kasihanilah kami. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus taat sampai mati. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati, Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. marilah kita berdoa bersama. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama semua orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Tantum ergo. Tantum ergo sacramentum Veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi, Yang mengandung segala kesegaran. marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini Engkau telah tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin.
puji syukur nomor 205. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci Terpujilah yang terkandung dengan suci. dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan bunda Terpujilah Bunda Maria. yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci Terpujilah Allah. dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Mada Bakti 499. Hati Yesus yang berkobar karena api cintanya. Oh, sungguh yang diharapkan balas kasih umatnya. Hati Yesus, ampunilah dari dosaku semua. Hati Yesus penuh cinta pada umat manusia. Oh, semoga bangsa-bangsa datang sujud pada